a muchos chicos, a distintos proyectos que cada Bisa mendadak viral di Eropa. Ini bisa. Inilah peringatan super tegas dan berani legenda sepak bola Inter Milan Javier Zanetti yang juga sahabat Erick Thohir usai timnas Indonesia cuma imbang lawan Lebanon. Sampai ultimatum gini jelang lawan Irak dan Arab Saudi. Benarkah? Alhamdulillah langsung satset. Begini keputusan cerdas Ketum PSSI Erick Thohir jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya buat netizen lega. Wah, apakah itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa legenda sepak bola dunia sekaligus ikon Inter Milan, Javier Zanetti, meluapkan kemarahannya kepada pelatih timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert, usai laga FIFA Matchday 2025 antara Indonesia melawan Lebanon yang berakhir tanpa gol di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin malam. Pertandingan yang berlangsung tanpa gol dan tanpa satupun tembakan tepat sasaran shot on target dari Indonesia ini memicu gelombang kekecewaan dari supporter dan pakar sepak bola, termasuk Zanetti. Dalam pernyataannya yang tegas kepada media Italia La Gazzetta dello Sport, Zanetti tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam. Melihat timnas Indonesia senior bermain seperti ini, tanpa satu shot on target pun sangat memalukan, ujarnya dengan nada kesal. Lebanon bukan lawan yang sulit secara statistik dan ranking FIFA, tapi Indonesia gagal menunjukkan kualitas yang pantas dari sebuah tim nasional yang berlaga di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat, tegasnya. Zanetti menyoroti bahwa hasil imbang tanpa gol ini semakin memperburuk performa timnas Indonesia yang selama ini memang seringkali mengecewakan dalam fase krusial. Ia mengingatkan publik pada dua kekalahan telak Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni 5-1 dari Australia dan 6-0 dari Jepang. Kekalahan melawan Australia sudah membuat kita prihatin, tapi yang paling menyakitkan adalah kekalahan dari Jepang, di mana Indonesia bahkan tidak melakukan satu shot on target pun, ujarnya dengan tegas. Menurut Zanetti, kondisi ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum mampu menemukan identitas dan pola permainan yang efektif. Saya melihat ada kekurangan dalam strategi dan eksekusi di lapangan. Pemain terlihat tidak percaya diri, tidak ada kreativitas, dan bahkan koordinasi antar lini sangat buruk, kritik Zanetti. Zanetti pun mengingatkan bahwa Patrick Kluivert kini berada dalam posisi yang sangat genting. Di babak keempat kualifikasi, Indonesia akan menghadapi Irak dan Arab Saudi, yang jelas-jelas bukan lawan mudah. Jika Kluivert gagal membawa tim meraih kemenangan penting di pertandingan ini, maka sudah waktunya Erick Thohir mengambil tindakan tegas, katanya. Menurut Zanetti, keputusan tegas tersebut adalah memecat Kluivert dan memanggil kembali Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang dinilai lebih memahami karakter dan kultur sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya dalam membangun tim ini dan membawa perubahan positif. Saya yakin dengan dia di kursi pelatih, Indonesia bisa kembali kompetitif, jelas Zanetti. Zanetti juga mengungkapkan bahwa legenda sepak bola dunia lainnya, David Beckham, sudah menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. Beckham bahkan siap membuat petisi untuk meminta Erick Thohir mundur jika Kluivert tetap dipertahankan meskipun hasil-hasil buruk terus berlanjut. Ini bukan ancaman kosong, melainkan bentuk dukungan kuat dari dunia sepak bola internasional untuk Indonesia, ujar Zanetti.
Tidak hanya timnas senior yang menjadi sasaran kritik Zanetti, performa timnas U23 juga mendapat sorotan tajam. Timnas U23 yang diharapkan mampu melaju jauh di Piala Asia U23 2026 justru gagal lolos dari babak kualifikasi setelah hanya dapat 4 poin di klasemen akhir grup J. Saya sangat kecewa dengan kegagalan timnas U23. Mereka adalah semifinalis tahun lalu dan seharusnya bisa berprestasi lebih baik, kata Zanetti. Pelatih timnas U23, Gerald Vandenberg, dianggap gagal memimpin tim dengan performa yang konsisten. Zanetti menegaskan bahwa Vandenberg harus segera digantikan agar proses pembinaan pemain muda Indonesia tidak terganggu. Saya kenal Erick Thohir secara pribadi sejak dia menjadi presiden Inter Milan. Saya tahu dia orang yang peduli dan sangat mencintai sepak bola Indonesia. Namun saya juga tahu dia tegas dan harus mengambil langkah berani demi masa depan timnas, ujar Zanetti. Lebih jauh, Zanetti mengancam akan menghentikan kerjasama dan hubungannya dengan sepak bola Indonesia jika PSSI dan Erick Thohir tidak segera bertindak dengan memecat Vandenberg. Saya masih trauma dengan pemecatan Shin Tae-yong dulu yang saya rasa sangat merugikan sepak bola Indonesia, ancamnya. Pernyataan keras Zanetti langsung mengundang respons dari berbagai kalangan. Supporter timnas Indonesia sebagian besar mendukung pandangan Zanetti, menganggap kritiknya sebagai cerminan kekecewaan dan rasa frustrasi yang selama ini dirasakan. Kami butuh perubahan nyata dan sosok pelatih yang bisa membangkitkan semangat juang tim, kata salah satu supporter di Surabaya yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Di sisi lain, beberapa pengamat dan mantan pemain menilai Zanetti terlalu keras dan kurang memahami tantangan yang dihadapi Kluivert sebagai pelatih asing yang tengah beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia yang unik. Tidak mudah bagi pelatih asing untuk langsung sukses di sini, apalagi dalam waktu singkat, kata seorang analis sepak bola. PSSI sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait ultimatum Zanetti. Namun, tekanan dari berbagai pihak tentu membuat manajemen harus segera menentukan langkah strategis agar tidak terjadi krisis berkepanjangan. Kondisi timnas Indonesia saat ini memang tengah menghadapi tantangan besar, tekanan demi tekanan menumpuk mulai dari performa buruk, kritik dari legenda sepak bola internasional, hingga harapan besar dari jutaan supporter di seluruh Indonesia. Menyambut laga-laga berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus bangkit dan menunjukkan peningkatan performa secara signifikan. Pelatih Patrick Kluivert juga harus membuktikan bahwa dia mampu mengatasi tekanan dan membangun tim yang kompetitif. Menambah itu, PSSI dan Erick Thohir berada di posisi krusial untuk mengambil keputusan yang tepat demi masa depan sepak bola Indonesia. Apakah mereka akan mengikuti saran Zanetti dan memanggil kembali Shin Tae-yong atau memberikan kesempatan terakhir kepada Kluivert, waktu yang akan menjawab. Di luar itu semua, dukungan penuh dari supporter dan seluruh elemen sepak bola Indonesia sangat diperlukan untuk membangun semangat juang tim agar bisa menembus babak final Piala Dunia 2026. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas senior Indonesia telah menyelesaikan 2 laga uji coba di FIFA Matchday bulan September ini. Usai menang telak atas Taiwan di pertandingan pertama. Pada laga terakhir melawan Lebanon, Indonesia harus ditahan imbang 0-0. Di laga ini, Patrick Kluivert mencoba skema dan komposisi pemain baru. Tentunya demi bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi ronde keempat kualifikasi zona Asia Oktober mendatang. Usai laga melawan Lebanon yang keras, para pemain timnas langsung kembali ke klubnya masing-masing. Skuad Garuda akan menjalani pertandingan bersama klub kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Sebelum kembali berkumpul di Arab Saudi pada awal Oktober mendatang. Beberapa liga memainkan laga terakhir pada tanggal 5 Oktober 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jika skuad timnas saat ini tidak akan mendapat tambahan amunisi khususnya untuk pemain naturalisasi.
Kehadiran Mauro Giostra dan Milano Jonathans dirasa cukup untuk Kluivert meramu skuad. Kedua pemain tersebut juga bisa menutup absennya oleh Romani karena cedera. Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama ronde 4 pada tanggal 9 Oktober 2025 waktu Indonesia. Kemudian skuad Patrick Kluivert akan bertemu dengan Irak pada tanggal 12 Oktober 2025. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara runner-up akan kembali jalani satu pertandingan untuk memperebutkan satu tiket playoff antar konfederasi. Di laga krusial melawan Korea Selatan untuk lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026. Timnas U23 justru memulai laga dengan minimnya konsentrasi di lini pertahanan. Pada menit ke-6, Korea Selatan mencuri gol lewat tendangan terukur Hwang Do-yoon. 1-0 Korea memimpin. Indonesia mencoba membalas. Pada menit ke-25, tendangan Hoki Caraka masih menyamping di sisi gawang. Di akhir babak pertama, skuad Gerald Vandenberg kembali mempunyai peluang. Sayangnya, sundulan Rahmat Arjuna masih belum menemui sasaran. Di babak kedua, Garuda Muda justru tak mampu keluar dari tekanan Korea Selatan. Daegu Warriors beberapa kali mempunyai peluang untuk menambah keunggulan. Namun, kiper Indonesia Cahya Supriyadi mampu melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 untuk Korea Selatan bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026. Setelah hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Garuda Muda juga dipastikan tidak bisa meraih tiket runner-up terbaik karena kalah poin dari para negara pesaing di kualifikasi grup lainnya. Alleen het gaat erom in voetbal dat je ook intelligent moet zijn. Je moet dingen doen die je moet doen. Je moet fysiek sterk zijn, want dan kan je tegenstander minder ruimte. Ja, wij willen ze steeds meer ruimte geven. Ja, dan wordt het heel makkelijk voor de Ya, tadi sempat ada pembicaraan di dalam pertanyaan pada seseorang dan mengatakan bahwa pemain-pemain kita tidak bermain dengan hati ya, tapi justru sebaliknya mereka sudah memberikan segala-galanya yang memiliki, tetapi toh masih kalah dari sisi fisiknya dan mereka sudah memberikan semua, tapi masih kesusahan menghadapinya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalaupun bermain pemain ini juga melihat bahwa kalau udah kesusahan untuk menembus pertahanan lawan, memang harus sedikit menggunakan apa ya, lebih kreatif, lebih pintar dalam membuka pertahanan lawan, berpikir cara apa yang harus dilakukan sehingga pertahanan itu bisa terbongkar. Tapi justru sebaliknya memang ada beberapa kali di mana ketika dia tidak bisa tembus, justru kita memberikan mereka ruangan untuk bermain yang seharusnya tidak terjadi. Hasil ini membuat timnas Indonesia gagal mengulangi pencapaian edisi tahun 2024. Di mana saat Piala Asia U23 tahun lalu Indonesia lolos ke putaran final. Bahkan bisa melaju hingga babak semifinal. Garuda Muda bahkan nyaris lolos ke Olimpiade 2024. Usai libur jeda kompetisi, Persebaya kembali menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya Selasa pagi. Seluruh pemain tim bajul ijo terlihat mengikuti latihan, kecuali Anando Ari dan Tony Firmansyah yang absen karena masih memperkuat timnas Indonesia. Latihan kali ini digelar sebagai persiapan menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima Super League. Eduardo Perez, pelatih Persebaya Surabaya bilang, Persib Bandung merupakan tim yang kuat, apalagi ada Tom Haye dan Eliano Reinders, penggawa timnas Indonesia yang memperkuat Maung Bandung. Persib, we know Persib is a very good squad, very good team. It's the last winner of the league.
So we respect a lot, like all the teams. We respect all the teams, but of course we will prepare the game for go there in the best Persebaya masih punya waktu hingga esok untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya menghadapi Persib Bandung. Bruno Moreira dan kolega dijadwalkan tandang ke Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat sore. Sebanyak 132 atlet dari 4 negara, yakni Indonesia, Iran, Swiss, dan Malaysia, unjuk kemampuan untuk menjadi yang terbaik dalam kejuaraan internasional para layang Panglima TNI dan Telomoyo Cup ke-9. Para pilot para layang terbang dari Gunung Gajah Telomoyo, Kecamatan Getasan, dan mendarat di lapangan Rawaboni, Kecamatan Banyu Kabupaten Semarang. Dalam kejuaraan ini terdapat 2 nomor yang dilombakan, yakni nomor cross country atau lintas alam dan nomor landing accuracy atau ketepatan mendarat. Salah satu peserta mengakui ada tantangan yang harus dihadapi saat terbang. Kalau untuk di atas sebenarnya di Lomoyo itu kan awalnya kan sempat gelap itu Mas, sempat gelap, terus karena dari depan itu juga anginnya kadang dari utara, kadang dari timur, jadi kita tetap menyesuaikan arah anginnya itu, tapi masih aman untuk flight. Kolonel Penerbang Henry Ahmad Badawi, Komandan Lanut Adi Sumarmo bilang, kejuaraan internasional ini digelar dalam rangka HUT TNI. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan bisa menjaring bibit atlet terbaik. Panglima TNI dan Telomoyo Cup yang digabung itu para layang yang melibatkan atlet-atlet dalam negeri maupun luar negeri. Ada 18 provinsi, 4 negara tetangga juga, dan menghasilkan banyak atlet-atlet yang berprestasi yang nantinya sebagai dukungan TNI terhadap perkembangan olahraga nasional khususnya para layang. Kejuaraan serupa akan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia yang punya potensi olahraga dirgantara ini. Kejuaraan ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. Sebanyak 1.729 atlet bulu tangkis belia beradu ketangkasan memainkan shuttlecock di lapangan GOR PB Jarum Kudus mulai 8 hingga 12 September 2025. Audisi yang dapat diikuti secara gratis ini digelar untuk memfasilitasi pemain potensial dari berbagai daerah di Indonesia sebagai ajang regenerasi atlet PB Jarum dalam mencetak pemain berkelas dunia untuk mengharumkan nama bangsa melalui olahraga badminton. Ribuan peserta yang mengikuti audisi umum PB Jarum 2025 dibagi dalam 2 kategori usia, yakni U11 dan U12, agar para peserta bisa bertemu lawan yang sepadan berdasarkan usia, kualitas teknik, maupun mental. Yuni Kartika, salah satu anggota tim pencari bakat sekaligus koordinator tim pencari bakat khusus atlet putri bilang, secara keseluruhan kemampuan peserta audisi umum PB Jarum 2025 lebih baik dibandingkan ajang serupa pada tahun sebelumnya. Jumlah peserta dibandingkan dengan tahun lalu tidak berbeda banyak, tetapi secara kualitas sudah lebih baik. Artinya secara permainan mereka punya permainan dasar yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi cukup mengembirakan. Secara postur juga posturnya lebih lebih baik lah, lebih tinggi begitu. Jadi kita akan melihat bagaimana sampai dengan babak akhir. Tapi secara keseluruhan, secara teknik dasar gitu ya, lebih mengembirakan di tahunnya. Ajang ini jadi tempat dimulainya bibit atlet bulu tangkis berbakat mewujudkan mimpinya. Salah satu peserta berharap ia bisa menjadi atlet profesional seperti Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi idolanya. Dan demi mengikuti audisi ini pun, ia harus bekerja keras mengumpulkan modal untuk akomodasi. Pengen banget masuk Jarum karena lihat kakak seniornya tuh bagus-bagus banget main di Jarum. Jadi karena orang tua nggak punya uang, ya udah deh pakai uang hasil pertandingan aja yang di Bali. Akhirnya kekumpul juga berapa ya, 4 jutaan mungkin, itu langsung aja dibawa dipakai ke audisi.
Para peserta bersaing menampilkan permainan terbaiknya di hadapan para pencari bakat yang terdiri dari sederet legenda bulu tangkis tanah air seperti Hendrawan, Aryono Miranat, Liliana Natsir, Tontowi Ahmad, Lius Pongo, Muhammad Ahsan, Cesar Hiren Rustavito, Vita Marisa, Richard Mainaki, Maria Christine, hingga Gloria Emmanuel Wijaya. Para atlet yang lolos tahap demi tahap nantinya berhak mendapatkan beasiswa pembinaan untuk bergabung dengan PB Jarum. Warga Palestina menyisir puing-puing di kota Gaza, Gaza Utara, setelah Israel menyerang gedung Al-Ruya 2 setinggi 12 lantai yang menampung puluhan keluarga pengungsi Palestina. Gedung hunian itu diledakkan oleh serangan Israel 3 jam setelah Israel memerintahkan warga di dalam dan di tenda-tenda terdekat untuk mengungsi. Salah seorang pengungsi Palestina, Janin Zuarov, mengaku warga tidak tahu harus mengungsi kemana lagi karena tidak ada zona aman di Gaza. Warga Palestina juga mengkritik dunia Arab yang tetap diam menyaksikan bombardir Israel di Gaza. Sementara itu, Global Sumut Flotilla GSF untuk Gaza mengatakan hari ini bahwa salah satu kapal utamanya diserang pesawat nirawak di perairan Tunisia meskipun ke-6 penumpang dan awaknya selamat. Kapal berbendera Portugis yang membawa komite pengarah armada untuk Gaza tersebut mengalami kerusakan akibat kebakaran di dek utama dan ruang penyimpanan di bawahnya. Armada tersebut merupakan inisiatif internasional yang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang dilanda perang melalui kapal-kapal sipil yang didukung oleh delegasi dari 44 negara. Setelah serangan itu, puluhan orang berkumpul di luar pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia, tempat kapal-kapal armada tersebut berlabuh sambil mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan "Bebaskan Palestina". Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Downing Street, London, Inggris. Pertemuan ini terjadi di tengah rencana Inggris bersama Perancis, Kanada, Australia, dan Belgia untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB bulan ini. Langkah ini dirancang untuk menekan Israel agar mengakhiri serangannya di Gaza dan membatasi pembangunan permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Namun London dapat menghentikan proses tersebut jika Israel meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra hari ini tiba di gedung Mahkamah Agung di Bangkok, Thailand untuk menghadiri putusan penting terkait penahanannya di rumah sakit pada 2023. Thaksin datang didampingi keluarga termasuk putrinya mantan Perdana Menteri Paetongtarn yang telah dipecat pengadilan. Sebelum memasuki Mahkamah Agung, ia menyapa media yang berkumpul di luar gedung dan belasan pendukungnya yang mengenakan pakaian merah sambil membawa foto dan poster. Mahkamah Agung Thailand memutuskan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman 1 tahun penjara karena penahanannya di rumah sakit sebagai pengganti penjara merupakan tindakan melanggar hukum. Putusan ini menjadi pukulan telak bagi keluarga berpengaruh yang telah mendominasi dunia politik Thailand selama 2 dekade. Sekembalinya dari 15 tahun pengasingannya pada 2023, Thaksin yang divonis 8 tahun penjara dan diringankan menjadi 1 tahun oleh raja, hanya menghabiskan beberapa jam di penjara sebelum dipindahkan ke rumah sakit dengan keluhan masalah jantung dan nyeri dada. Ia kemudian dibebaskan bersyarat setelah 6 bulan yang seluruhnya dihabiskan di ruang VIP rumah sakit. Usai putusan Mahkamah Agung, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra tiba di penjara Bangkok, Thailand. Para hakim menyatakan Thaksin yang dijatuhi hukuman penjara atas kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak menderita penyakit parah dan rawat inapnya tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman. Miliarder berpengaruh di Thailand itu menyatakan ia menerima keputusan Mahkamah Agung dan akan tetap bersikap tegar. Meski ditahan, Thaksin menyatakan ia tetap memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri hari ini di tengah demonstrasi anti korupsi yang menentang jam malam tanpa batas waktu dan bentrok dengan polisi sehari setelah 19 orang tewas dalam protes keras yang dipicu oleh larangan media sosial. Pengunduran diri PM Nepal diungkapkan oleh ajudannya. Pemerintah Oli mencabut larangan media sosial setelah protes berubah menjadi kekerasan, menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Setelah polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu parlemen pada Senin kemarin. Aksi protes di Nepal berubah menjadi kekerasan hari ini ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang berkumpul di ibu kota Kathmandu dan lokasi lainnya. Mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan oleh pihak berwenang.
Kendati larangan medsos sudah dicabut, namun kemarahan terhadap pemerintah tetap ada. Para demonstran berkumpul di depan gedung parlemen dan di seluruh Kathmandu hari ini. Para demonstran melempari polisi dengan batu dan membakar ban sementara sebagian besar kota diselimuti asap. Para demonstran membakar rumah para menteri saat protes anti korupsi meluas di Nepal. Para demonstran menyerbu dan membakar rumah para menteri Nepal di daerah Baisepati di Lalitpur. Media lokal melaporkan bahwa beberapa menteri diselamatkan oleh helikopter militer. Para demonstran juga membakar rumah mantan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli dalam protes anti korupsi. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi mengungkapkan pembicaraan dengan Iran berlangsung di berbagai tingkatan dan bergerak ke arah yang benar. Grossi mengatakan pihaknya bersama Iran telah mencatat kemajuan dalam negosiasi untuk melanjutkan inspeksi penuh di fasilitas nuklir Iran. Grossi menegaskan undang-undang baru Iran memang membatasi kerjasama, tetapi perjanjian non-proliferasi tetap berlaku bagi negara itu. Jika Iran tidak menerima ketentuan pengawasan, maka Badan Pengawas Nuklir PBB tidak bisa memberi jaminan terkait program nuklir Iran. Grossi berharap pembicaraan dengan Teheran dapat segera mencapai kesepakatan. IAEA terus berdialog dengan Iran untuk membangun kepercayaan. Grossi telah mengadakan sejumlah pertemuan teknis di Teheran, Iran, dan Wina, Austria, serta berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran. Proses ini memerlukan waktu namun berjalan ke arah yang positif. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, mengatakan pembicaraan dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA pada akhir pekan lalu berlangsung positif. Kedua pihak mencapai kesepakatan akhir kelanjutan kerjasama, tetapi Iran telah menyampaikan sejumlah kekhawatiran mengenai keamanan fasilitas nuklirnya. Iran akan menyampaikan sikap resmi dalam bentuk memorandum dan berharap Badan Pengawas Nuklir PBB dapat mengeluarkan laporan adil mengenai serangan terhadap fasilitas nuklir. Iran sebelumnya menangguhkan kerjasama setelah terjadi sejumlah serangan terhadap fasilitas nuklir dan pembunuhan sejumlah ilmuwan Iran yang diyakini dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Pemerintah Iran menegaskan inspeksi dari IAEA hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi dan kerjasama tidak akan dilanjutkan tanpa jaminan keamanan bagi lokasi nuklir serta para ilmuwan Iran. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyatakan pemerintah tetap waspada setelah Amerika Serikat menambah kekuatan militernya di kawasan Karibia Selatan untuk memberantas narkotika. Pemerintah Venezuela berkomitmen menambah jumlah pasukan di wilayah pesisir setelah Amerika Serikat mengirim tambahan 10 pesawat tempur ke Puerto Rico untuk operasi melawan kartel narkoba. Lopez menyebut sekitar 10.000 personel tentara telah ditempatkan di negara bagian Zulia dan Táchira, Venezuela yang berbatasan dengan Kolombia. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro juga memerintahkan penambahan pasukan di wilayah Guajira, negara bagian Zulia, serta semenanjung Paraguana di negara bagian Falcon yang disebut sebagai jalur peredaran narkoba. Ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat semakin meningkat sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan pendekatan baru dalam perang melawan narkotika. Presiden Maduro menuduh Amerika Serikat berupaya mengganti pemerintahannya melalui ancaman militer. Sementara itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis rekaman gambar kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ke kapal perang di Karibia. Kunjungan ini berlangsung di tengah penambahan armada laut di kawasan tersebut. Amerika Serikat mengirim kapal perang ke Karibia Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam memerangi kartel narkoba. Awal September lalu, operasi militer Amerika Serikat menewaskan 11 orang di Laut Karibia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi itu menargetkan kapal asal Venezuela yang diduga membawa narkotika. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke masyarakat luas ya guys.